Shalom Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera dalam damai dan kasih Tuhan. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Februari 2025, kita berjumpa kembali bersama saya Pendeta Santi Miawati dalam renungan harian melalui kanal YouTube Resort GKE Pulang Pisau. Mengikuti Almanak Nas GKE, maka nats renungan kita pada hari ini didasarkan pada Imamat pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 yang saya beri tema dosa kita dan pengampunan Allah. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih hanya bagimu Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang penuh rahmat kasih, dan yang telah melindungi kami, memelihara kami dalam cinta-Mu yang luar biasa. Terima kasih kami boleh dibangunkan kembali pada pagi hari ini. Dalam keadaan baik dan bersyukur Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Apapun situasi, kondisi, keadaan hari-hari kami ya Bapa, layakkan kami terus untuk lekat denganmu dan merindukan Tuhan untuk menuntun memimpin kami sepanjang hari ini. Dan biarlah nats renungan harian pada hari ini membawa kami untuk terus dikuatkan melakukan kehendak dan mengikuti rencana dan rancangan-Mu. Urapi dan pakailah hamba-Mu yang memimpin dalam renungan harian ini, dan berkatilah sekalian jemaat-Mu yang mendengarkan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, layakkan kami untuk terus ada di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa, Saudara, jemaat kekasih Kristus, berdosa adalah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Demikian yang kita pahami dari setiap pengajaran yang telah kita terima sebagai umat Allah. Nah, Imamat pasal 5 ayat 1 sampai 13 ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan korban penghapus dosa, terutama dalam konteks seseorang yang tidak sengaja melanggar hukum Allah. Dalam Imamat ini menjelaskan tentang beberapa situasi di mana seseorang harus membawa korban penghapus dosa untuk beberapa keadaan atau beberapa penyebab. Yang pertama, saksi yang tidak bersaksi, yaitu jika seseorang menjadi saksi atas sesuatu yang salah tetapi tidak bersaksi, maka ia harus membawa korban penghapus dosa. Kemudian yang kedua, kemungkinan terkena najis, yaitu jika seseorang tidak sengaja menyentuh sesuatu yang najis seperti bangkai hewan atau orang yang terkena penyakit kulit, maka ia harus membawa korban penghapus dosa. Yang ketiga, janji yang tidak dipenuhi, yakni jika seseorang membuat janji tetapi tidak memenuhinya, maka ia harus membawa korban penghapus dosa. Dan yang keempat adalah kesalahan yang tidak disengaja, yaitu jika seseorang melakukan kesalahan yang tidak disengaja seperti mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya, maka ia harus membawa korban penghapus dosa. Nah, dari sini kita diarahkan untuk memahami bahwa berdosa tidak hanya ketika kita melakukan sesuatu yang memang salah, tapi dosa juga adalah ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita seharusnya melakukan yang benar, tapi kita tidak melakukannya. Nah, dalam situasi-situasi tersebut, konteks nas kita menjelaskan bahwa seseorang harus membawa korban penghapus dosa yang dapat berupa seekor domba betina atau kambing betina dalam ayat yang ke-6, seekor merpati atau burung pipit dalam ayat 7-10, dan jika seseorang itu tidak mampu membawa korban, maka ia dapat membawa 1/10 eva tepung sebagai korban. Ini dalam ayat 11-13. Dari sini Ibu Bapak bisa saja kemudian kita berpikir bahwa apa yang tertuang dan termuat dalam nas ini tentu tidak lagi relevan dengan apa yang harus kita lakukan, mengingat korban penghapus dosa kita sudah digantikan oleh pengorbanan Yesus Kristus yang membawa kita bisa keluar dari belenggu dosa. Tetapi ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita pahami dari nats ini. Yang pertama adalah pentingnya integritas, di mana seseorang harus bertanggung jawab atas janji dan tindakannya.
Kemudian pentingnya kesadaran akan dosa, bahwa seseorang harus menyadari dan mengakui dosanya bahkan jika itu tidak disengaja. Dan yang ketiga, sebagai umat Allah dan sebagai orang atau pribadi yang percaya kepada Allah, kita menyadari dan kita tahu bahwa Allah menyediakan cara untuk pengampunan dosa melalui korban penghapus dosa. Dan Ia mengingatkan kita untuk dapat senantiasa mengintrospeksi diri, mawas diri, dan mau berada dalam proses untuk berbenah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, maka hal yang keempat, pelajaran yang keempat, pentingnya ketaatan dari seseorang yang percaya akan pengampunan Allah, dari seseorang yang percaya akan rencana dan rancangan Tuhan akan hidupnya, dan dari seseorang yang memang ingin hidupnya lekat dengan kasih dan kemurahan Allah, maka ia harus taat pada hukum Allah dan melakukan yang benar, bahkan jika hal itu sulit untuk dilakukan. Jadi dari sini, Ibu Bapak, Saudara Jemaat Kekasih Kristus, apa yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini sebagai motivasi dan penyemangat kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan segala situasi dan keadaan yang juga mungkin kita hadapi, yang menempatkan kita melakukan atau tidak melakukan, melanggar atau tidak melanggar, dan boleh merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang tetap harus kita bawa dalam penyerahan diri penuh kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus dan penting mengingat bahwa Imamat pasal 5 ayat 1-13 ini dengan segala pengajarannya, terutama mengajarkan kita tentang pentingnya integritas, kesadaran akan dosa, pengampunan, dan ketaatan kepada hukum Allah. Dengan demikian, tentu kita akan merasakan bagaimana kekuatan kasih Allah akan semakin memampukan dan menolong kita. Dan anugerah serta karyanya akan menopang kita dalam menjalani hari-hari kita, serta berserah penuh baik diri kita, keluarga, maupun orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dengan demikian tugas tanggung jawab dapat kita tunaikan dengan sukacita dalam damai dan kasih-Nya. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk renungan harian pada hari ini. Dan biarlah di pertengahan minggu ini kami dapat mencermati segala sesuatu dan terus menunaikan tugas tanggung jawab kami dalam integritas, dalam penyadaran diri, dan juga dalam penyerahan penuh, serta berharap pengampunan Tuhan akan menolong kami untuk terus hidup dalam iman yang benar, dalam ketaatan yang utuh, dan dalam pengharapan yang besar. Dengan demikian kasih Tuhan yang menguatkan akan menolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, apapun rencana dan rancangan Tuhan yang diperhadapkan kepada kami. Dan biarlah segala sesuatunya berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Dengan pula halnya ya Bapa, kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu yang berada di dalam wilayah pelayanan jemaat GKE Pandohop di Mentaren 1. Tentu ada banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi kami menyadari dimanapun kami berada, sebagai siapapun dan sebagai apapun kami, maka rencana dan rancangan Tuhan juga berlaku. Dan bagaimanapun keadaan yang kami lalui, tentu kami tidak lepas dari salah dan dosa. Oleh sebab itu dengan pengampunan Tuhan, layakkan kami untuk terus bersandar dalam pengharapan kepada-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam keadaan sakit, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang tengah berduka cita, Tuhan berikan kekuatan hati dan penghiburan. Yang berbeban berat, biarlah terus menemukan dan berproses untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap solusi dari permasalahan dan persoalan yang dihadapinya. Demikian pula kami bersyukur atas banyak keadaan yang kami hadapi. Bersyukur atas ulang tahun kelahiran, atas kehadiran anggota baru, ulang tahun pernikahan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami selesaikan, dan banyak rencana-rencana boleh kami wujudkan, dan biarlah kami boleh membangun harap dan percaya itu semua boleh terjadi, karena Tuhan mengizinkannya terjadi dalam hidup kami. Dengan demikian, kami akan menjalani hari-hari kami, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami apapun rupa dan bentuknya, dalam kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dan dalam penyerahan diri, kami juga menyerahkan semua pekerja gereja, pendeta, penatua, diakon, pengurus agama, kabar Injil, pengurus sekolah minggu, pengurus kategorial, dan siapapun kami yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, bahkan dalam hidup keseharian kami, biarlah menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan. Karena demikianlah panggilan kami yang sejati. Dengarkanlah doa kami ya Bapa,
Dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, kami berseru kepadamu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.